Suami, istri, anak-anak, orang tua, ipar-ipar, bapak mantu. Dari mana? Oh, tahu. Di Batak Tejo tahu ini memang. Mantap. Nah, saudara-saudara, itu penting. Saya berefleksi tentang keluarga, saudara. Banyak keluarga, termasuk saya. Firman Tuhan yang dibacakan waktu kita nikah dulu, saya lupa. Ada yang masih ingat dia punya? Wih, ini diam, ini tanda apa? Saya juga tidak tahu. Tapi ya kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, karena hari ini tema kita itu ialah keluarga yang memelihara ibadah. Pasti ini gampang-gampang untuk kita bertanya. Yang ibadah tiap malam boleh angkat tangan. Tidak ada. Nah, mau pelihara apa? Karena ini memelihara itu berarti sudah jalan, tinggal jaga. Nah, kalau tidak sama sekali, mau pelihara. Yang 1 minggu 2 kali ibadah ada, mantap. Peliharalah, terus kasih naik 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Ibadah. Nanti sebentar saudara tahu kenapa ibadah itu penting. Saudara-saudara, lebih lanjut dari itu saya ingin sampaikan. Ini saya berkisah awal dulu sebelum kita masuk di sini dalam khotbah di tema ini. Saya ingat tahun lalu ketika pandemi Covid itu mulai ada. Kita mulai beribadah di rumah, dari rumah. Satu saat ketika hari pertama minggu itu kami mau ibadah di rumah. Saya bilang kepada saya istri, "Mama, tolong kasih tahu Simon kok, tolong bawa mimbar, bawa ke rumah kok, besok kita ibadah." Saya istri bilang, "Tidak usah." Saya bilang, "Ya memangnya besok kita tidak ibadah kok. Kita ibadah. Nah, kenapa kok tidak mau bawa itu mimbar di atas?" Simon itu koster di agak. Terus mam tua bilang begini, "Bapak pendeta kok?" Saya bilang, "Iya, ini bukan pendeta biasa." Terus mama tua bilang begini, "Tidak, besok itu bapak bukan pendeta. Besok itu bapak hanya seorang suami, seorang bapak yang sementara mengajak istri, mengajak anak-anak untuk beribadah di rumah. Lepas buang bapak pun toga, lepas buang bapak pun atribut pelayanan semua. Besok itu seorang kepala rumah tangga yang dia pun nama imam itu memanggil anggota keluarga untuk beribadah." Besok kami mulai ibadah. Ketika kami mulai beribadah, lagu pertama dia nyanyikan, saya lihat sepupu istri menangis. Setelah ibadah saya tanya, "Mama, tadi saya lihat mama menangis, kenapa?" Terus ibu bilang begini, "Saya ingat ketika gereja mula-mula berdiri. Waktu gereja mula-mula berdiri itu, ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat susah dilakukan. Orang berusaha untuk menekan orang-orang percaya tidak boleh beribadah. Jadi kalau sampai ada yang beribadah, itu pasti mereka memanfaatkan situasi di rumah atau mereka sembunyi-sembunyi dan mesti beribadah. Sangat sulit untuk orang beribadah. Mereka ditekan secara sosial dan secara politik, mereka tidak beribadah. Dalam perkembangan waktu ketika situasi makin baik, mulai ada dibangun gereja di mana-mana, orang mulai pindah dari ibadah di rumah pergi ke gereja. Akhirnya mereka asik mengikuti ibadah di gereja, lupa buang ibadah di rumah. Di Batak Teh juga kita serius sekali di ibadah di gereja, tapi ibadah-ibadah di rumah kita mulai lupakan. Hasilnya, saya dan teman-teman presbiter, kita bisa jadi pendeta, penatua, diaken untuk orang lain pun rumah tangga, tapi tidak sempat jadi pendeta, penatua, diaken untuk rumah sendiri. Amin kok. Ada suami yang dia pu istri presbiter. Dia duduk main kartu di situ. Istri pimpin ibadah di sebelah. Terus dia tanya, "Siapa yang pimpin di situ?" Terus dia bilang, "Hei, bu istri yang pimpin." "Sapu istri." Bayangkan itu. Di Batak Tejo ada. Itu yang fam apa dong itu yang. Saya rasa itu bermasalah itu. Karena kita tidak terbiasa ibadah. Saya lihat ketika kita mulai ibadah di rumah, kami buat liturgi, kami buat khotbah. Apa yang pendeta khotbah itu yang ditulis biar sama persis di seluruh jemaat. Yang menarik itu biasa anak-anak siap duluan.
mama agak sedikit terlambat, bapak yang paling terlambat. Di banyak tempat, tidak semua ya, tapi ada banyak. Bapak siap teriakan, bapak yang pimpin ini. Bapak bangun pakai batik, bapak anak dan istri sudah duduk, tiba-tiba bapak sampai, anak-anak langsung bilang, wih. Pas anak bilang wih, bapak bilang, nah kamu ibadah sendiri sudah. Bab tua cepat tersinggung, tahu kenapa? Tahu di Batak teh ada kok tidak itu? Ada juga. Siapa pun suami. Biar habis ini kita doakan, kan kita mau suami baik toh. Nah saudara-saudara, saya mengantar kita untuk memahami ibadat itu dari itu. Lalu kita baca pembacaan ini. Maleaki, Nabi ini ada di Yerusalem setelah pembuangan. Dong sepulang dari pembuangan di Babel. Waktu pulang dari pembuangan di Babel itu, kan ada hal-hal yang serius sekali, karena paling tidak kalau digambarkan tuh begini. Bangsa Israel ada kira-kira 70 tahun di Babel. Itu ada generasi yang dari Yerusalem pi Babel, terus karena dia umur panjang, dia kembali dari Babel ke Yerusalem. Ada anak-anak yang lahir di ini Babel, baru pulang ke Yerusalem. Ada yang pergi utuh sebagai keluarga, ada yang pulang sudah tidak utuh lagi karena ada yang mati, tercerai-berai dan lain sebagainya. Lantas ketika mereka pulang, ini satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah ibadah. Secara umum mereka punya 3 persoalan. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Yang kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka jadi budak tuh, kerja dari pagi sampai malam hanya untuk kepentingan orang. Ketiga, waktu bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat untuk belajar etika, moral, iman dan lain-lain. Ini 3 persoalan serius, tapi waktu kembali ke Yerusalem, nabi-nabi bilang pulang ke Yerusalem, tapi jangan pilih duluan pemimpin. Tidak usah pilih duluan pemimpin. Jangan urus duluan ekonomi, tapi bangun duluan bait Allah, tempat di mana kamu belajar etika, moral dan iman. Kenapa? Sebab jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral dan iman, dia menghancurkan satu bangsa atau satu daerah yang dipimpin. Menjadi kaya tetapi tidak punya iman, etika, moral, menghancurkan satu keluarga. Mama dong, bapak kaya mah kalau dia tidak jaga bapak, dia pudiri dengan ibadah. Berat kok ringan. Karena apalagi kalau bapak-bapak itu dia pu HP mama tidak boleh rabah. Berat. Apalagi kalau duduk sama-sama dengan mama itu, terus tiba-tiba ada bunyi HP juga, bapak sengaja keluar baru bilang, wih, itu berat. Rahasia negara apa yang terlalu penting? Jadi memang harus didasarkan dengan ibadah dan iman, supaya yang beribadah saja ada tergoda kiri kanan ini. Betul kok? Anda mengatakannya betul. Dan karena itu memang ibadah. Nah saudara lihat, ini Maleaki ini dia sama-sama dengan Nehemia dan Esra. Nehemia itu dulu juru minum raja Persia, Artasasta, yang dia peduli sekali dan dia pun kampung. Dia izin di raja, biar kau kasih izin saya pulang saya ke kampung, tapi kasih saya surat satu yang kira-kira bisa bantu saya, kau sampai sana orang tidak hambat saya. Oh, engkau jadi bupati, pergi sudah. Dia bekerja sama dengan Esra, dia bangun tembok, Esra atur ibadah-ibadah. Dan sekarang saudara-saudara, dalam konteks itu saya menceritakan mulai dari pembuangan sampai pulang. Kenapa? Karena di pembuangan sana mereka melihat orang lain pun cara beribadah. Kalau kita terlalu banyak lihat orang lain pun cara, lama-lama nanti kita ikut orang lain pun cara. Kita tidak ada ciri khas sama sekali. Kita kalau terlalu banyak di luar rumah, kita kira kita pun rumah ada di luar. Saudara-saudara, biasanya kalau orang ada sesuatu kok dia terputar di luar itu, dia pulang datang dia pun mau kita sama kayak yang di luar sana. Ada orang yang dia gereja itu tidak tetap di sini.
Ini hari di sini, besok dia di sebelah situ, lusa di sana. Di Batak Tejo ada. Oh, itu orang terlalu. Jadi hati-hati dengan itu. Kan terlalu banyak dilihat di luar ini, nanti biasa jadi soal. Saudara lihat, kalau orang terbiasa melakukan sesuatu, itu kalau dia kaget, nanti dia itu. Contoh, kalau dia terlalu banyak latihan karate, otobel, kok dia kaget dia langsung buka jurus. Kan dia terlalu banyak latihan. Nah, biasa yang terlalu banyak latihan bamaki, tiba-tiba otobel, dia buka jurus, kok dia bamaki. Di Batak Tejo ada. Dia ibu-ibu, kok bapak-bapak. Nanti waktu dia maki ada pendeta di situ, ampun. Ini hanya di mulut sebab di hati tidak. Omong kosong. Kita bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari isi hati. Saya ingat saudara-saudara, 31 Maret tahun 2019, pendeta Yandi dinyatakan mati oleh dokter. Gagal bernapas. Kalau gagal sekolah artinya, kalau gagal menikah artinya, nah kalau gagal bernapas, mati. Tapi kemudian Tuhan kerjakan sesuatu lah. Tuhan kerjakan sesuatu. Saya pulih, saya sembuh, saya percaya itu mujizat. Saya hidup seperti hari ini. Datang 2 orang. Satu ketua sinode, satu seorang sahabat saya, seorang psikolog. Ketua sinode bilang begini, kan waktu saya mau sembuh waktu itu, waktu mau pulih, semua yang hadir itu yang Pak Pendeta berdoa 3 kali itu. Waktu yang pertama kami tidak tahu jelas, kedua tidak tahu jelas, yang ketiga tuh Bapak sambil angkat tangan dan bilang, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Terus saya dengar orang bilang amin. Ternyata dong semua yang bilang, dan saya bangun, Pak Dokter, saya sebut satu-satu. Waktu dengar cerita itu, ketua sinode bilang saya begini, Roh Kudus berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan oleh orang-orang. Mantap. Tapi saya pun teman psikologi itu, dia kasih tahu saya begini, memang ketika kita ada di bawah alam sadar, apa yang tiap hari kita isi, nah itu yang nanti keluar. Yang kita isi itu yang keluar. Nah bayangkan kalau yang tiap hari saya isi omong ketua klasis Punama, kalau yang tiap hari kita isi omong tetangga Punama, woi, dia buka luar barisi Bapak. Jadi memang isi ini penting, dan ini yang kita nanti sebut dengan ibadah sebenarnya.